Selamat pagi Sobat Rehtalk, selamat datang di Rehtalk 4 edisi podcast. Platform diskusi kita bersama mengenai isu-isu hukum terkini. Pada Rehtalk 4 kali ini kita akan membawakan tema yaitu meritokrasi dalam dinamika organisasi kampus. Nah Sobat Rehtalk, pada podcast kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu spesial sekaligus narasumber kita. Beliau merupakan salah satu guru besar di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Beliau memiliki fokus di hukum administrasi negara yang mana memiliki kepakaran di bidang politik hukum administrasi kepegawaian. Penasaran? Langsung saja kita sambut Prof. Teddy Sudrajat. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi Mas Jerry. Gimana kabarnya Prof pagi ini, Prof? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mengundang di podcast Rehtalk ya. Iya Prof, suatu kehormatan tersendiri Prof bagi saya karena bisa mengobrol dengan Prof, bisa belajar dengan Prof pagi hari ini seputar meritokrasi. Oh ya Prof, kalau boleh tahu kesibukan paling asik akhir-akhir ini itu apa Prof? Paling asik ya secara administratif tetap ya sebagai wakil dekan bidang akademik sekaligus juga mencoba berkontribusi dengan pemerintah daerah, diskusi dengan teman-teman sejawat, ya debat dan seterusnya begitu ya. Dibuat fun aja begitu ya untuk kegiatan akademiknya. Cukup produktif juga ya Prof ya. Nah teman-teman Sobat Rehtalk, jadi untuk FH Unsud sendiri beberapa hari lalu itu sempat mengadakan disnatalis atau merayakan hari jadi. Nah kebetulan atensi dari KBM FH ini cukup banyak ya, bahkan antusiasmenya sangat meriah sekali. Dari Prof Teddy sendiri mungkin seperti apa? Ya, Disnatalis Fakultas Hukum yang ke-44 ya Mas Jerry ya. Jadi aktivitasnya itu ada yang skupnya akademik, ada juga yang non-akademik. Kalau yang akademik kita kemarin baru mengadakan seminar nasional ya. Pembicaranya luar biasa, tokoh-tokoh nasional. Wah, ya. Dan yang terlibat Prof. Juga mahasiswa, alumni, kemudian juga kolega di luar dari Unsud itu sendiri. Kalau kegiatan non-akademik kemarin kita mengadakan jalan sehat, kemudian juga ada kompetisi tenis meja begitu. Dan BEM kemarin mengadakan Love Fun Run ya. Iya, wah betul itu ramai sekali ya. Benar-benar. Karena ini juga salah satu sinergi kita untuk menyatukan para sivitas akademika maupun para KBM FH, begitupun dengan pada pihak-pihak eksternal seperti itu. Nah itu dia. Jadi yang penting itu kolaborasi dan sinergi ya Mas ya. Iya betul sekali Prof. Seperti itu. Nah Prof, mungkin langsung aja. Jadi pada podcast kali ini akan ada beberapa hal yang akan aku tanyakan kepada Prof, terutama soal meritokrasi dalam dinamika organisasi kampus, Prof. Mungkin langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya, Prof. Yang pertama ini, mungkin Prof bisa sharing ke sobat-sobat Rehtalk semua, meritokrasi ini apa sih, Prof? Dan bagaimana sistem berjalannya meritokrasi ini sendiri? Silahkan, Prof. Meritokrasi ya, jadi prinsip meritokrasi ini sebenarnya sudah lama loh Mas Jerry ya. Kalau kita mencermati dari aspek sejarah itu, ini sebenarnya sudah ada sejak dinasti Qin dan Han ya. Jadi abad ketiga sebelum Masehi ya, itu dinasti Qin, kemudian dilanjutkan dinasti Han sekitar 4 abad ya. Jadi sampai dengan abad ketiga Masehi begitu di Tiongkok. Nah itu sebenarnya karena apa? Karena memang ada proses perekrutan pegawai negeri ya untuk berkontribusi di pemerintahannya, kemudian dilakukan serangkaian pendidikan, pelatihan dan dilanjutkan dengan seleksi secara terukur begitu. Jadi di Tiongkok itu sudah berlangsung lama konsep itu. Kemudian disebarluaskan metode ini sebenarnya di British India. Ya abad ke-17, kemudian dikembangkan pula di Eropa, di Amerika begitu ya. Nah, konsep ini sebenarnya ini sudah dibicarakan secara normatif itu di abad ke-18. Waktu persoalan kinerja. Jadi ada namanya spoil system sama patronage system dulu di Amerika Serikat. Kemudian di abad ke-18 tepatnya di tahun 1882 itu dikeluarkan tuh undang-undang dinas publik ya di Amerika Serikat yang mencegah adanya patronage system dengan menerapkan namanya sistem merit. Nah, ini yang kemudian memunculkan istilah namanya sistem merit ya.
Sistem merit itu apa? Nah, sebenarnya kata merit ini kalau kita cermati lagi ya di kamus ya di Cambridge Dictionary itu the quality of being good and deserving praise. Jadi itu sebenarnya kaitannya dengan prestasi. Kalau kita punya keunggulan prestasi, maka itu akan menjadi nilai lebih di dalam organisasi. Jadi persoalan sistem merit ini diberlakukan nggak cuma di publik aja, di sektor private juga tetap mempergunakan merit base. Nah ini yang kemudian menarik nih kalau kita korelasikan dengan organisasi kampus ya Mas Jerry ya. Iya betul sekali Prof. Nah itu. Berarti bisa dibilang meritokrasi ini penempatan seseorang sesuai kompetensinya masing-masing ya Prof ya, berdasarkan prestasinya mereka seperti itu. Ya, sebenarnya ada 3 hal Mas Jerry yang berada di ranah sistem merit. Jadi ada namanya kualifikasi, ada namanya kompetensi dan kinerja. Kalau kualifikasi itu bicara masalah tingkat kemampuan seseorang yang didasarkan pada pendidikan dan pengalaman. Jadi sebenarnya nanti kualifikasi ada kaitannya dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Ya, kalau misalnya kompetensi ini bicara masalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Biasanya ada kaitannya dengan keterampilan atau keahlian tertentu, begitu. Dan yang ketiga adalah kinerja. Kalau kinerja itu bicara masalah hasil kerja dia. Nah, korelasi antara 3 kata itu yang namanya kualifikasi, kompetensi, dan kinerja harus diberlakukan secara adil dan wajar. Dalam apa? Dalam hal misalkan merekrut, dalam hal promosi gitu, dalam hal meningkatkan kesejahteraan bagi si pejabat yang dianggap qualified tadi. Nah, ini yang menarik. Seharusnya sih dalam setiap jabatan yang akan diisi ya basisnya adalah merit system begitu. Oh baik Prof. Berarti seputar meritokrasi seperti itu ya Prof. Ya. Kemudian Prof, karena kita ini juga membahas soal dinamika di organisasi kampus Prof. Oke. Menurut Prof Teddy sendiri, apakah meritokrasi ini bisa dan baik diterapkan untuk organisasi-organisasi yang ada di kampus? Ya, organisasi di kampus ya. Jadi begini, kalau kita coba analogikan, ya, kampus ini seperti halnya negara, jadi miniatur dari negara, ya. Nah, organisasi itu merupakan strukturnya begitu ya. Jadi di dalam satu sistem pemerintahan negara ada strukturnya. Nah, strukturnya tersebut itu dapat dihiasi oleh organisasi-organisasi. Di dalamnya juga pasti ada regulasi, ada aturan main pastinya ya. Kemudian ada sumber daya manusia yang kemudian dikembangkan begitu. Nah, karena organisasi kampus itu adalah miniatur negara, maka pastinya wujudnya sama. Karena organisasi itu kan wadah untuk pengembangan ya. Iya. Maka dari itu di kampus ya, khususnya di Fakultas Hukum misalkan begitu ya, ada namanya BEM, Badan Eksekutif. Betul. Representasi dari mahasiswa. Tetapi ranahnya eksekutif. Betul. Ya kalau di kita tuh presiden lah begitu ya, dengan menteri-menterinya begitu. Kemudian ada Dewan Legislatif. Betul. Ya, Dewan Legislatif ini ya legislasi. Artinya dia mempunyai fungsi tadi legislasi, melakukan pengawasan. Ya kalau secara lebih luas ada budgeting juga begitu ya. Iya. Nah, karena di dalamnya itu ada organisasi-organisasi yang diisi oleh orang-orang yang mau dan mampu untuk mengembangkan dirinya, ya maka seharusnya ya ketika proses perekrutannya juga berbasis merit juga Mas Jerry. Begitu. Jadi prinsip meritokrasi pun bisa diterapkan ya. Yang tadi saya sampaikan sektor publik oke, sektor private oke, apalagi kalau bicara masalah organisasi kampus. Pasti relevan begitu. Baik Prof. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Prof. Kira-kira bagaimana sih strategi untuk menciptakan organisasi kampus yang meritokratis? Oke ya, kalau bagaimana nih organisasi kampus menerapkan prinsip meritokrasi begitu ya. Yang tadi saya sampaikan ada 3. Ada namanya kualifikasi. Kualifikasi itu tingkat kemampuan seorang berdasarkan pendidikan dan juga pengalamannya. Nah, kalau misalkan kita basisnya adalah kualifikasi kan pasti bicara masalah persyaratan. Iya betul. Jadi kalau ada jabatan-jabatan tertentu di kampus, di organisasi kampus,
coba cermati dulu. Dia punya persyaratan yang sudah memenuhi atau tidak. Itu kan domainnya si panitia dong untuk menentukan. Misalkan syarat sebagai ketua BEM harus angkatan sekian. Nah, itu bicara masalah apa? Pengalaman kan? Ya, pengalaman berorganisasi gitu. Yang kedua, kaitannya dengan kompetensi. Kalau kompetensi itu kan berkorelasi dengan keahlian dan juga keterampilan dia. Keahlian itu sebenarnya bisa dilihat ya. Standarnya misalnya kemampuan manajerial, dia bisa memimpin satu organisasi, dia mempunyai track record yang baik begitu ya, dia adalah profil yang dikenal santun misalkan, dia telah berprestasi ini itu dan seterusnya. Nah, itu lihat dari kompetensi. Yang ketiga, bicara masalah kinerja. Kinerja itu kan hasil ya, hasil kerja dia. Nah, kita bisa cermati dalam kurun waktu 1 tahun berjalan. Misal kita baru kenal nih ya, angkatan pertama, angkatan kedua begitu ya. Dan kita bisa cermati bagaimana kemudian respon atau tanggapan dari pihak luar terhadap profil tersebut. Apakah benar-benar perform atau tidak? Apakah memang kritis atau tidak? Mampu atau tidak? Nah, ketiga hal tadi harus diberlakukan secara adil dan wajar. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian kita menentukan aspek keadilan. Nah, di sini mungkin membutuhkan perangkat lain nih Mas Jerry, yaitu ada seleksi dong ya. Iya, betul. Ya, misalkan contoh kita ingin memilih presiden BEM, otomatis di situ ada panitianya. Iya, Ya, betul panitianya menentukan persyaratannya apa saja. Kemudian ada mekanisme prosedurnya, ya kan? Mekanismenya dibuat sedemikian rupa. Kemudian di share kepada mahasiswa. Siapa yang memiliki kualifikasi itu silakan untuk mendaftar. Itu kan bicara masalah transparansi ya. Yang ketiga, bicara masalah proses penerimaan dari luar. Melalui apa? Melalui pemilihan. Jadi rangkaian-rangkaian proses yang ada itu sebenarnya merepresentasikan sistem merit dalam organisasi kampus. Itu kalau bicara BEM. Nah, silakan kalau bicara UKM dan seterusnya ya relatif sama lah ya. Begitu. Baik. Oh iya Pak, di dalam organisasi kampus tersendiri itu kan terkadang ada yang namanya senioritas Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah senioritas ini dapat menjadi faktor penghambat dari pengimplementasian si meritokrasi ini sendiri, Pak? Jangan hanya menafsirkan senioritas itu dari aspek usia saja, ya. Jadi senioritasnya itu harus diukur dari kepribadiannya, dilihat dari kemampuannya untuk menghandle situasi, begitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya apakah seorang yang senior itu layak, ya layak dengan catatan dia telah memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ya, tetapi kalau memang ditemukan senior yang baik, ya tidak masalah sepanjang memenuhi 3 kriteria tadi kan, begitu. Jadi kita memandang senioritas itu dari sudut pandang yang lebih luas, jangan yang sempit karena sudah angkatan sekian ya sudah kita pilih ini aja, ya enggak gitu juga sih. Jadi ada persyaratan lainnya. Baik Pak, sebagai penutup, ada nggak sih Pak fun fact dari meritokrasi ini sendiri yang jarang orang lain ketahui Pak? Seperti itu. Iya, jadi menerapkan prinsip meritokrasi dalam birokrasi saja ini sebenarnya cukup rumit ya di Indonesia ya. Ada tuh cerita di tahun 2013 ya, di salah satu wilayah administratif lah di kota besar begitu ya. Melalui lelang jabatan terpilihlah sosok pemimpin perempuan yang berbeda keyakinan dengan masyarakat umumnya. Apa yang terjadi pada saat itu? Yang disorot itu adalah perempuannya dan beda keyakinannya, dan kemudian didemo begitu ya, besar-besaran pada saat itu. Nah, kalau kita melihat dari sistem merit, tidak masuk kriteria itu. Yang terpenting adalah dia memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Tetapi masyarakat kan mempergunakan pandangan lain. Maka dari itulah kemudian pandangan tadi itu harus diluruskan dengan meyakinkan bahwa namanya jabatan itu berorientasi pada publik. Sehingga yang dinilai itu bukan subjek orangnya atau lain-lainnya begitu ya, tetapi hasil kerjanya. Nah, ini sempat terjadi dan kemudian dikondisikan dan dibuktikan dengan kinerja yang baik, sehingga kemudian lambat laun sistem merit sudah mulai bisa diterima dan diterapkan dalam birokrasi Indonesia. Itu terjadi ya di Indonesia. Oh iya Prof, tapi menurut Prof tadi sendiri, apakah sistem merit di Indonesia ini sudah berjalan dengan maksimal atau belum Prof? Titik persoalannya itu sebenarnya adalah bagaimana menemukan profil yang tepat
ya. Profil yang tepat itu kan membutuhkan screening yang baik ya. Jadi kalau saya memandang sistem merit apakah bisa berjalan sendiri? Tidak. Jadi ketika misalkan contoh di organisasi mahasiswa begitu ya. Ketika merekrut anggota ya dan dia punya potensi, masukkan dulu di dalam talent pool. Jadi wadah yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang berbakat begitu ya. Dari talent pool itu kemudian dilakukan sebuah manajemen talent. Jadi di manage tuh orang-orang yang berbakat tadi ya. Sehingga kemudian ketika kita sudah buat pelatihan dan seterusnya, maka kita bisa menentukan profil yang tepat. Jadi sistem merit yang ada itu sebenarnya harus disokong oleh proses yang baik. Kita tidak bisa menemukan profil yang baik tanpa melakukan pengawasan dan monitor yang tepat. Oleh karena itu saya challenge juga nih teman-teman mahasiswa nih ya di organisasi. Jadi kalau misalnya merekrut anggota itu jangan dibiarkan mereka seperti adanya. Coba dibuat pelatihan, dibuat pendidikan, dibuat sebuah project-project yang bisa kemudian men-trigger mereka untuk all out, memberikan kinerja yang baik, sehingga tidak akan menjadi sulit untuk menemukan profil yang tepat ketika akan memilih pemimpin yang tepat di dalam organisasi itu. Baik. Itu prasyaratnya maksud saya, ya, gitu Mas Jerry. Siap. Nah, Prof, ternyata tidak terasa ya, Prof, sudah sampai di penghujung podcast, Prof. Untuk sobat-sobat Rehtalk, terima kasih karena telah menyaksikan podcast kali ini sampai akhir. Sepertinya cukup sampai di sini saja, Prof. Terima kasih banyak atas kunjungannya dan sangat insightful sekali, Prof. Ya. Terima kasih banyak ya, Prof. Teddy. Ya, sama-sama Mas Jerry. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Ya.